Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir kita membahas tentang mahar politik yang besarnya diisukan 20M, tetapi ternyata sudah diklarifikasi angka 20 miliar itu belum menjadi keputusan atau pilihan satu-satunya yang akan dipilih oleh Partai Golkar untuk meniadakan politik uang dalam Munaslup yang akan diselenggarakan di Bali pada 7 hingga 8 Mei mendatang. Saya akan kembali lagi ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau tadi diakui ini sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kira-kira apa... Yang 20M? Bukan. Politik uang. Politik uang yang memang diakui memang terjadi setiap kali penyelenggaraan Munas, setiap kali ingin mencari ketua umum yang baru. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memutus bukan hanya dari calon-calon ketua umum untuk memberikan, tetapi juga ada permintaan dari bawah yang kemudian mengharapkan masing-masing calon ketua umum itu memberikan sesuatu kepada mereka. Ini politik uang ini satu penyakit politik ya, yang sudah tersebar hampir pada semua partai politik. Partai politik ya. Walaupun saya belum pernah melakukan survei, tapi saya agak yakin bahwa hampir semua partai politik melakukan itu. Hampir, artinya belum tentu semua. Artinya, para kader nampaknya harganya murah. Itu yang juga mengkhawatirkan saya. Hanya dengan sejumlah uang, lalu dia memberikan suara. Padahal di dalam satu satuan politik, yang paling utama adalah pikiran, gagasan, sikap, dan rancangan-rancangan apa yang akan dilakukan oleh si para kader itu. Jadi kalau itu tidak dinegosiasikan, kalau masing-masing tidak bertemu dalam level itu, levelnya adalah berapa harga yang diminta, kan rendah itu. Iya. Yang menerima rendah, yang memberi lebih rendah lagi. Artinya dia tidak mampu menarik minat, menarik simpati, membawa mereka ke mainstream yang dia akan jalankan dengan cara berdialog yang baik. Dia hanya bisa melakukan dengan uang. Akhirnya yang berkuasa adalah pemilik-pemilik uang. Betapa berbahayanya. Sebab rata-rata, walaupun kembali lagi tidak semua, para pemilik uang akan mengabaikan yang lainnya. Dia akan menomorsatukan uangnya. Uangnya lah yang akan mengantarkan semua, katakanlah langkah, tindakan, kebijakan, dan sebagainya. Dan kalau itu terjadi di partai, ya partai itu tinggal tunggu waktu saja. Terjadi pembusukan di dalam. Kadernya tidak berdaya, tidak mampu kadernya. Pemimpinnya tidak mampu. Maka itu saya tanya pada Saudara Zainuddin, siapa calon kita untuk gubernur DKI? Saya jawab, Saudara Zainuddin, tidak ada. Siapa calon presiden nanti pada pemilu 2019? Mudah-mudahan ada, Saudara Zainuddin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, insya Allah. Itu yang mengkhawatirkan. Artinya tidak tampil para pemimpin-pemimpin baru yang memang mendapat kepercayaan. Para pemimpinnya seperti itu. Ada yang masuk ke KPK, ada yang diberhentikan. Itu model pemimpin-pemimpin Golkar saat ini. Itu mengkhawatirkan saya. Oke, baik. Saya pindah ke Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, kalau setelah kemarin kemudian berkembang wacana 20 miliar untuk bursa calon ketua umum, apa reaksi dari masing-masing orang yang sudah mengumumkan atau mencalonkan diri? Ada 10 nama yang beredar saat ini. Adakah yang kemudian menyatakan protes atau menyatakan mundur, atau bahkan ada yang menyatakan saya sanggup lebih dari 20M begitu? Ya, secara informal dalam komunikasi kami dengan mereka rata-rata menolak ide itu. Menolak ide itu. Sampai ada yang minta mundur nggak, Pak? Belum ada. Belum ada. Karena ini kan belum jadi keputusan. Kalau dia sudah jadi keputusan pasti akan diikuti dengan langkah mundur dan sebagainya. Tapi beberapa teman yang sudah menyatakan diri maju, yang sudah mendeklarasikan dan sebagainya, begitu mendengar wacana ini, kemudian konfirmasi kepada kami, kepada saya salah satunya, saya nyatakan ini bukan keputusan, ini masih brainstorming aja untuk supaya Anda tidak juga membeli suara, kira-kira begitu. Oh, kita bisa taat kepada aturan yang akan diberlakukan seketat apapun, tetapi jangan seperti itu. Jadi semua juga menolak. Oh, semua menolak. Ada wacana juga yang mengatakan bahwa kalau bisa penyelenggaraan Munaslup ini disertai oleh KPK, PPATK, lembaga-lembaga lain yang kemudian mengawasi, itu termasuk menjadi agenda dari steering committee tidak, Pak? Saya belum mendengar itu menjadi agenda, tapi sempat ada wacana itu. Sempat ada wacana.
Ini semata-mata mohon dipahami sebagai niat baik kami dari internal Golkar untuk membersihkan partai ini dari tindakan transaksi politik. Itu Dan yang jangan sampai nanti ada orang-orang dari eksekutif atau legislatif yang harus berurusan dengan KPK lagi setelah Munaslup begitu ya. Betul. Jadi itu semua wacana yang berkembang melibatkan pihak aparat hukum dan lain sebagainya, ini adalah niat baik untuk membersihkan diri dari politik transaksional. Itu ide awalnya, tetapi kemudian dia berkembang jadi seperti sekarang, ya tentu itu variasi dari ide itu, tetapi dasarnya itu dasar keinginan niat tulus kami untuk mau bersih. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Kris. Pak Kris, Munaslup kira-kira 3 minggu lagi akan dilaksanakan oleh Partai Golkar dan kita saksikan dramanya selama beberapa waktu lalu itu cukup membuat kita agak pesimistis apakah Golkar akan selamat dari perpecahan ini. Tetapi kira-kira apa saja yang harus menjadi catatan terutama penyelenggara Munaslup dalam menyelenggarakan Munas mendatang? Lu sudah tadi sampaikan secara baik sekali bahwa ancaman yang paling mengerikan itu adalah soal politik uang tadi. Ya, oleh karena itu menurut saya langkah yang paling penting sekarang untuk segera bisa mengembalikan martabat Golkar lagi, inisiator yang menjerumuskan Golkar dengan memulai mengusulkan adanya syarat 20 miliar diberi sanksi dong. Oke. Beri sanksi kamu sebetulnya ini sadar gak sadar tapi kamu sudah salah ini bikin image begitu buruk. Ya, pokoknya sekarang kamu jabatan apa copot dulu dari siapa Pak Zainuddin yang mengusulkan 20M Pak Zainuddin? Penyelenggaraan Munas ini. Iya kan itu bagi saya itu kesalahan yang besar itu seperti itu. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua yang juga saya harapkan betul-betul bahwa tadi ini jangan dijadikan Munas yang rutin sekedar Munas. Munas harus bisa Golkar kalau bisa dengan jeli melihat apa yang kurang ini. Tadi itu satu hal saja yang bisa diselesaikan. Kalau dana partai itu, dana republik ini bisa dikasihkan 1% saja kepada partai-partai, itu sudah cukup. Daripada Mbak, kalau saya baca-baca di koran ya, terutama yang sekarang ini misalnya semua hampir anggota DPRD semua juga kebagian duit semua dari itu. Dan kemudian juga Mbak Syawa dari PDIP itu harus kena jatah 6% untuk bisa setor atau apapun namanya. Seakan-akan di dalam narasi makronya, kalau begitu, kalau di sebagai sampel saja, tidak tahu representatif apa tidak, itu kira-kira 6% anggaran negara ini digunakan untuk pembiayaan partai. Itu besar sekali. 6% kali 2000 triliun, sudah berapa itu? Ya kan? Nah, jadi Mbak, menurut saya ini harus dijadikan Munas luar biasa. Bukan cuma luar biasa namanya, tapi luar biasa menghadirkan roh yang Golkar bisa bersinar, tidak dalam gelimang uang, tetapi dalam gelimang kemuliaan dan bisa dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama tadi saya sampaikan, tahap kedua laksanakanlah di asrama haji saja. Oke, kita nantikan. Mudah-mudahan ada keajaiban Munas Golkar benar-benar dipindah ke asrama haji, itu pasti menarik sekali itu ya. Itu bukan keajaiban itu. Itu cuma tinggal kemauan saja, Mbak ya. Oke, baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kris, Pak Zainuddin dan juga Pak Fahmi untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk Berita 1. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.